Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ida Ronuli Siburian dengan NIM 422-313-1025 dari kelas PSPK 22C. Di video saya kali ini, saya akan menjawab dan membahas UAS mata kuliah Tilda dengan menggunakan aplikasi atau web kimia tertentu. Nah, teman-teman penasaran kan? Yuk simak videonya! Pada soal yang pertama, yaitu seorang kimiawan harus memiliki kemampuan untuk menyajikan data dengan baik. Berikut ini diberikan data hasil analisis logam Fe menggunakan instrumen AAS. Data pada tabel 1 adalah data kurva standar, sedangkan pada tabel 2 merupakan data hasil analisa sampel. Gambarkanlah grafik berdasarkan data pada kedua tabel tersebut. Di sini kita sudah mempunyai dua data, yaitu pada tabel 1 data kurva standar dan tabel 2 data konsentrasi Fe. Kita diminta untuk menggambarkan grafik dari kedua data tersebut. Untuk menjawab soal nomor 1, saya menggunakan aplikasi Origin. Di sini kita mengcopy dulu data dari soal tersebut, lalu menempelkan pada kolom yang ada pada Origin. Nah, teman-teman bisa melihatnya di sini. Lalu itu kita blok datanya. Setelah itu kita tekan tanda lain yang ada di bawah, maka akan muncul grafik seperti ini. Kita bisa memperbesar grafiknya supaya lebih terlihat bagus dan lebih jelas. Di sini juga kita bisa mengganti namanya, yaitu data kurva standar. Kita geser dulu ke tengah supaya dia terlihat lebih rapi. Nah, inilah dia gambar grafik yang bagian A. Jika kita lihat dari gambar grafiknya ini, grafiknya itu semakin ke atas. Nah, dapat kita simpulkan bahwa jika absorbansinya tinggi, maka konsentrasinya juga ikut tinggi. Pada bagian B ini sama juga tadi dengan bagian A. Kita ambil dulu datanya dari soal yang sudah diberikan. Kita copy dulu, langsung kita tempel pada kolom yang sudah ada pada Origin. Setelah itu kita blok datanya, lalu kita klik line yang ada pada bagian bawah. Maka grafiknya akan muncul seperti ini. Grafiknya kita perbesar dulu supaya lebih tampak rapi dan lebih jelas. Nah, grafiknya di sini ada 3 grafik ya. Ada sampel 1, sampel 2, dan sampel 3 dengan warna yang berbeda-beda. Jadi dia terlihat mana sampel 1, sampel 2, dan sampel 3. Jika kita lihat dari grafik ini, sampel 1 jika waktunya semakin banyak, maka konsentrasinya semakin tinggi. Terlihat dari grafiknya yang semakin naik ke atas. Begitupun dengan sampel 2 dan juga sampel 3. Pada soal nomor 2, yaitu seorang peneliti pada bidang pendidikan harus mampu menyajikan data grafik dengan baik pada artikelnya. Berikut ini disajikan data hasil belajar siswa SMA pada mata pelajaran kimia. Analisislah data tersebut dan gambarkan grafik penyajian datanya. Di sini sudah diberikan data, ada sampel, ada nilai pretest, dan ada nilai posttest. Kita disuruh untuk menggambarkan grafik dari data tersebut. Pada soal nomor 2 ini, saya juga menggunakan aplikasi Origin untuk menggambar grafiknya. Nah, data yang sudah diberitahu pada soal, kita masukkan ke dalam Origin. Lalu data tersebut kita blok. Lalu kita tekan tanda lain yang ada di bawah, maka akan muncul grafiknya. Nah, di sini ada 2 grafik, ada grafik pretest dan grafik posttest. Yang warna merah menandakan
post test, dan gambar warna hitam itu menandakan pretest. Di sini juga kita memperbesarnya supaya lebih jelas dan lebih rapi. Kita edit juga ini nilai dan juga di sini sampelnya. Nah, berikut ini merupakan grafik data hasil belajar siswa pada mata pelajaran kimia. Jika dilihat-lihat dari grafiknya, bahwa setiap siswa memiliki nilai post test yang lebih tinggi daripada nilai pretestnya. Nah, ini berarti dapat disimpulkan bahwa siswa sebelum mereka melakukan praktikum, mereka belum memahami betul materi yang ingin dipraktekkan. Dan setelah mereka post test, maka nilai mereka naik drastis. Ini menandakan bahwa mereka lebih memahami dan lebih mengerti materi yang ingin mereka pelajari setelah dipraktekkan. Pada soal nomor 3, seorang kimiawan harus mengenal senyawa-senyawa kimia dan mampu menggambarkan senyawa tersebut menggunakan berbagai aplikasi kimia berbasis web, iOS atau Android. Analisislah senyawa berikut ini dan gambarkan senyawa tersebut menggunakan salah satu aplikasi berbasis web, iOS dan Android, yang A. Fenvalerate dan B. Omeprazole. Untuk menjawab soal nomor 3, saya menggunakan aplikasi PubChem. Kenapa saya memilih aplikasi ini? Karena menurut saya ini aplikasi yang mudah, karena kita langsung bisa mencari, mengetikkan di kolom pencarian apa yang mau kita, struktur dari apa yang mau kita cari. Seperti nomor 3 bagian A, kita mencari fenvalerate. Langsung saja kita ketik fenvalerate dan cari, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini akan muncul fenvalerate seperti ini, maka kita tekan bagian itu. Nah, seperti ini, maka dia akan muncul struktur dari 3 dimensi dan juga 2 dimensinya. Langsung di sini juga lengkap dengan informasi dari fenvalerate, ada strukturnya, ada sifat kimia dan juga sifat fisiknya. Di sini juga ada chemical safety dan masih banyak lagi. Jika kita scroll ke bagian bawahnya, di sini ada struktur 2 dimensi, struktur 3 dimensi. Nah, berikut ini merupakan gambar 3 dimensi dari fenvalerate. Nah, kita juga bisa memutarnya seperti ini supaya kita bisa melihat lebih jelas. Dia bisa berputar secara otomatis. Pada bagian yang B ini, kita disuruh untuk menggambar struktur dari omeprazole. Nah, kita buka kembali web PubChem, lalu kita ketik omeprazole di kolom pencarian. Lalu kita cari, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita klik yang bagian atas. Nah, dia akan muncul seperti ini. Dia akan terlihat gambar 2 dimensi dan juga 3 dimensinya beserta dengan informasi omeprazole. Ada juga struktur, nama, lalu sifat fisika dan sifat kimia dan lain sebagainya. Nah, di sini saya munculkan gambar 3 dimensi dari omeprazole. Kita bisa putar, dia akan berputar otomatis, dan seperti inilah gambar 3 dimensinya.
Nah, sekianlah video saya kali ini. Saya minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan semoga video yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.